Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Bu Elti dan teman-teman yang sudah hadir. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang asesmen dalam psikologi klinis. Kalau mendengar kata psikologi klinis, mungkin yang langsung terbayang adalah orang yang sedang mengalami gangguan mental atau sedang berkonsultasi dengan psikolog. Padahal dalam psikologi klinis ada proses penting yang dilakukan sebelum memberikan diagnosis ataupun terapi, yaitu asesmen. Asesmen ini penting karena psikolog tidak bisa langsung menyimpulkan kondisi seseorang hanya dari satu cerita atau satu pertemuan saja. Jadi diperlukan proses untuk memahami kondisi klien secara lebih menyeluruh. Nah, yang selanjutnya ada proses asesmen dalam psikologi klinis. Jadi asesmen klinis dilakukan melalui beberapa tahapan agar hasilnya lebih sistematis dan tidak asal menilai. Tahap pertama adalah perencanaan pengumpulan data. Pada tahap ini psikolog menentukan informasi apa saja yang dibutuhkan dan metode apa yang paling sesuai digunakan untuk kliennya. Tahap kedua ada pengumpulan data. Data bisa diperoleh dari wawancara, observasi, tes psikologi, ataupun informasi dari keluarga dari lingkungan sekitar. Lalu tahap ketiga ada pengolahan data dan pembentukan hipotesis, yang artinya psikolog mulai menganalisis kemungkinan penyebab masalah berdasarkan data yang sudah diperoleh sebelumnya. Lalu tahap terakhir adalah mengkomunikasikan hasil asesmen baik secara lisan maupun dalam bentuk laporan tertulis. Jadi kalau dianalogikan, proses asesmen ini mirip seperti dokter yang memeriksa pasiennya. Contohnya adalah seperti seorang dokter tidak langsung memberi obat kepada pasiennya, tetapi mencari tahu dulu gejala apa yang muncul, lalu melakukan pemeriksaan. Dari situ baru memberikan penanganan yang sesuai. Selanjutnya ada 4 tujuan dalam asesmen psikologi klinis. Yang pertama adalah membantu klasifikasi diagnostik atau mengenali kondisi yang dialami klien. Yang kedua ada mendeskripsikan masalah klien secara lebih jelas, jadi psikolog bisa memahami apa yang sebenarnya dirasakan dan dialami oleh klien. Yang ketiga ada membantu memprediksi perilaku atau perkembangan kondisi klien di masa depan. Keempat, membantu pengambilan keputusan klinis, misalnya menentukan apakah klien memerlukan terapi, konseling, atau penanganan lainnya. Dan yang terakhir, mengevaluasi apakah intervensi yang diberikan sudah efektif atau belum kepada klien. Tapi setelah menjalani terapi, asesmen ulang dilakukan untuk melihat apakah tingkat kecemasannya sudah berkurang atau belum. Dalam asesmen psikologi klinis ada berbagai metode yang digunakan, karena biasanya menggunakan satu metode saja tidak cukup untuk memahami kondisi yang dialami klien. Metode pertama ada wawancara, yaitu proses tanya jawab antara psikolog dan klien. Metode kedua adalah observasi atau pengamatan langsung terhadap perilaku klien. Metode ketiga ada tes psikologi baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Metode keempat ada asesmen kepribadian, kecerdasan, neuropsikologis, dan juga fisiologis. Itu ada juga studi kasus dan riwayat hidup serta review dokumen pendukung seperti catatan medis atau laporan akademik. Jadi psikolog akan menggabungkan hasil asesmennya agar lebih akurat dan juga objektif. Lalu yang pertama ada wawancara. Wawancara adalah metode yang paling sering digunakan dalam asesmen klinis. Melalui wawancara, psikolog dapat memahami pikiran, perasaan, pengalaman, dan masalah yang dialami oleh klien secara lebih mendalam. Namun wawancara klinis tidak hanya tanya jawab biasa, tapi psikolog juga harus bisa membuat nyaman agar klien merasa aman untuk bercerita. Contohnya ketika ada seorang remaja yang datang ke psikolog karena merasa tertekan di sekolahnya, seorang psikolog tidak langsung menanyakan tentang masalah utamanya. Biasanya psikolog mulai bertanya dari aktivitas sehari-hari atau hubungannya dengan teman agar suasana lebih santai.
Lalu ada 6 teknik bertanya dalam wawancara klinis. Yang ke-1 ada narrowing question, 2 progressive question, 3 embedding question, 4 leading question, 5 holdover question, dan yang terakhir projective question yang bisa kita lihat penjelasannya di PPT berikut ini. Selain mendengarkan cerita klien atau wawancara, psikolog juga melakukan observasi atau pengamatan langsung. Karena terkadang perilaku seseorang bisa menunjukkan kondisi psikologis yang tidak diungkapkan secara verbal atau secara langsung. Dalam observasi, psikolog memperhatikan beberapa aspek seperti penampilan umum, reaksi emosi, cara berbicara, dan juga perilaku klien. Contohnya seperti ada seseorang yang mengatakan dirinya baik-baik saja, tetapi selama sesi dia terlihat murung, sedih, tidak fokus. Hal-hal seperti itu dapat menjadi petunjuk penting bagi psikolog untuk melakukan asesmen selanjutnya. Selanjutnya dalam asesmen klinis ada tes terstruktur dan juga tes tidak terstruktur. Tes terstruktur biasanya memiliki jawaban yang jelas dan terbatas. Misalnya pilihan jawabannya itu hanya ya atau tidak dan juga setuju atau tidak setuju. Sedangkan tes tidak terstruktur memberikan kebebasan lebih besar kepada klien untuk merespon. Contohnya seperti TAT, di mana klien diminta menceritakan apa yang dilihat dari gambar tertentu. Melalui jawaban tersebut, psikolog dapat memahami pola pikir, emosi, dan dinamika kepribadian klien. Jadi dalam psikologi bukan hanya jawaban akhirnya yang penting, tetapi bagaimana seseorang memberikan respon terhadap suatu pertanyaan. Selanjutnya adalah asesmen kepribadian, kecerdasan, neuropsikologis, dan fisiologis. Selanjutnya adalah asesmen kepribadian, kecerdasan, neuropsikologis, dan fisiologis. Asesmen kepribadian digunakan untuk memahami karakter, pola perilaku, dan cara seseorang berinteraksi dengan lingkungannya. Asesmen kecerdasan digunakan untuk melihat kemampuan berpikir, memahami, dan memecahkan masalah. Kemudian asesmen neuropsikologis digunakan untuk menilai fungsi otak seperti daya ingat, perhatian, atau konsentrasi. Dan terakhir, asesmen fisiologis melihat respon tubuh yang berkaitan dengan kondisi psikologis, misalnya detak jantung dan tekanan darah seseorang saat mengalami kecemasan. Contohnya adalah seseorang yang sering lupa atau sulit berkonsentrasi, mungkin dia perlu asesmen neuropsikologis untuk mengetahui apakah ada gangguan pada fungsi kognitifnya. Selanjutnya ada studi kasus dan riwayat hidup. Riwayat hidup seseorang sangat penting dalam asesmen psikologi klinis karena kondisi psikologi seseorang biasanya dipengaruhi oleh pengalaman hidup, lingkungan keluarga, pendidikan, maupun hubungan sosialnya. Melalui studi kasus dan riwayat hidup, psikolog mencoba memahami perjalanan hidup lain secara lebih mendalam. Misalnya seseorang yang sekarang memiliki rasa percaya diri yang rendah, ternyata saat masa kecilnya sering mendapat kritik atau tekanan dari lingkungan keluarganya. Atau seorang anak yang sering marah di sekolah, ternyata mengalami kurang perhatian di lingkungan rumahnya. Jadi psikolog tidak hanya melihat masalah yang muncul, tapi juga mencari faktor yang mungkin mempengaruhi kondisi tersebut di masa lalu. Lalu yang terakhir ada review arsip atau dokumen pendukung. Dokumen tersebut bisa berupa catatan medis, hasil tes sebelumnya, laporan akademik, atau dokumen lain yang relevan. Misalnya ada seorang siswa yang mengalami penurunan prestasi belajar yang secara drastis. Setelah dilihat lebih lanjut, ternyata penurunan prestasi itu dikarenakan ada masalah di lingkungan rumahnya. Selanjutnya dalam proses asesmen, psikolog harus memegang prinsip etika. Yang pertama adalah menjaga kerahasiaan data dan informasi klien. Jadi cerita atau hasil asesmen tidak boleh disebarluaskan kepada sembarang orang. Yang kedua, klien harus memberikan persetujuan sebelum asesmen dilakukan. Ketiga, psikolog harus bersikap objektif dan profesional serta menggunakan alat tes yang valid. Selain itu, psikolog juga harus menghormati hak dan kenyamanan klien selama proses asesmen berlangsung. Jadi, psikolog tidak boleh memaksa klien menjawab pertanyaan yang membuatnya membuat kliennya tidak nyaman untuk menjawabnya. Karena tujuan utama dari asesmen adalah membuat klien merasa dibantu, bukan merasa dihakimi. Dari pembahasan yang sudah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa asesmen dalam psikologi klinis merupakan proses penting untuk memahami kondisi psikologi seseorang secara menyeluruh. Asesmen dilakukan dengan berbagai metode seperti wawancara, observasi, tes psikologi, studi kasus, dan review dokumen pendukung.
Melalui asesmen, psikolog dapat melakukan diagnosis, memahami penyebab masalah, dan memberikan intervensi yang tepat. Karena itu, asesmen harus dilakukan secara sistematis, menggunakan alat yang valid, serta tetap menjunjung tinggi etika profesional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai asesmen dalam psikologi klinis. Jika ada kekurangan dalam penyampaian materi saya, mohon dimaafkan. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan mengenai proses